yang namanya kegagalan demi kegagalan. Itu artinya bahwa kegagalan bukanlah halangan untuk kita meraih kesuksesan. Katakan amin. Kegagalan bukanlah menjadi hambatan supaya saudara untuk maju bersama dengan Tuhan. Kegagalan membuat kita menjadi manusia-manusia yang hebat di dalam Tuhan, manusia-manusia yang tangguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kalau hari ini saudara pernah mengalami kegagalan dalam hidup saudara, terus maju di dalam Tuhan, terus bersama dengan Yesus, kita cakap menanggung segala perkara. Sebab itu Bapak Ibu, yang pertama, kenapa klien Kristus membawakan kesukaan besar? Karena rencananya tidak akan pernah gagal. Katakan amin. Seluruh rencana Tuhan buat Anda dan saya pasti digenapi. Bilang sama saya, katakan pasti digenapi. Amin. Semua rencana Tuhan pasti digenapi buat Anda dan saya. Nah, oleh sebab itu jangan pernah menyerah dalam hidup saudara. Kalaupun hari ini doa Anda dan saya belum dijawab oleh Tuhan, harapan saya, saudara harus bersabar menantikan jawaban doa itu. Katakan amin. Karena orang-orang sabar adalah orang-orang yang sangat dicintai Tuhan. Orang-orang sabar adalah salah satu buah-buah dari roh. Ya. Pak, Bu, kalau hari ini Bapak Ibu tidak memiliki roh kesabaran, hari ini saya katakan sabar dalam hidup ini. Saudara berkata pada saya, Pak, saya udah terlalu sabar. Suami saya nggak bertobat-tobat. Ya, suami saya udah meninggalkan saya bertahun-tahun. Saya bilang, Pak, saya udah terlalu sabar dalam hidup ini, Pak. Bapak tidak tahu saja apa yang menjadi pergumulan saya hari ini. Bapak tidak tahu bahwa anak-anak saya sekarang mereka belum bertobat sampai hari ini. Tapi ada kabar baik hari ini. Saya ingin memberitahu kepada saudara, Alkitab Anda saya mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kegagalan merupakan untuk kita maju bersama dengan Kristus. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama yang dapat kita pelajari. Kenapa kelahiran Kristus membawa kesukaan besar? Karena rencananya tidak akan pernah gagal. Yang kedua, Lukas pasal 1 ayat 34 sampai dengan 35. Silakan Pak, tolong dibantu Pak. Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 35, firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yang kedua, kenapa kelahiran Kristus Yesus membawa kesukaan besar? Kalau yang pertama dikatakan karena rencananya tidak akan pernah gagal. Yang kedua, karena kuasanya tidak terbatas. Bilang sama saya, katakan kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas. Perhatikan di sana ada kata Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, bayangkan status Maria pada zaman itu masih status dalam keadaan bertunangan. Ya. Sewaktu malaikat Allah menampakkan diri kepada Maria, mungkin Maria terkaget, Maria sangat terheran-heran. Dia bilang, dalam hatinya, saya masih status tunangan kepada Yusuf, kok langsung saya mengandung daripada Roh Kudus. Bagi Maria ketika dia mengandung daripada Roh Kudus, saya percaya dia pasti mengalami yang namanya tekanan hidup. Dia pasti mengalami hinaan. Kenapa saya katakan mengalami hinaan? Karena menurut hukum Taurat bahwa hamil di luar pernikahan harus dirajam pakai batu sampai mati. Tentu bagi Maria ini mengalami tekanan hidupnya. Tetapi kabar sukacita yang diterima oleh Maria dari malaikat Allah, di sana dikatakan kamu akan dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang memampukan Maria untuk bisa berjalan bertahan hidup dalam kehidupannya sampai akhirnya Yesus lahir. Roh Kudus memberikan Maria kuasa. Roh Kudus memimpin Anda dan saya. Roh Kudus menuntun saudara. Roh Kudus menjadikan Maria mengandung dari benih ilahi, yaitu Yesus Kristus. Maria tidak pernah meragukan firman Tuhan. Maria tidak pernah bertanya-tanya,
Tetapi waktu dia menerima kabar sukacita, dia menerima dengan keadaan yang baik. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, ini yang dikatakan bahwa bagi Maria dalam mengandung Roh Kudus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saudaraku, Roh Kudus tidak hanya saja menuntun setiap orang percaya, tetapi Roh Kudus yang selalu memberikan kita apa? Pengharapan di dalam Kristus. Saudara perlu pahami bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Bapa itu sendiri. Roh Kudus itu sendiri adalah Roh Kristus itu sendiri yang berdiam diri dalam hidup saudara. Oleh sebab itu jangan pernah sekali-kali mendukakan Roh Kudus dalam hidup saudara. Kalau Roh Kudus berkata, ya waktu saudara berbuat dosa, jangan melakukan itu. Saudara dengar-dengaran tentang apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Saudara tahu dengar suara Roh Kudus seperti apa? Siapa di sini yang peka dengan suara Roh Kudus, angkat tangannya. Oh, puji Tuhan semua ya. Peka pastilah. Amin. Iya, saudara harus peka dengan suara Roh Kudus. Mana bagaimana caranya? Saudara harus membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Saudara harus rajin berdoa. Saudara harus rajin pujian penyembahan. Saudara harus rajin baca Alkitab. Tanpa membangun hubungan yang intim dengan yaitu Tuhan, maka kita akan tidak mengalami kepekaan daripada Roh Kudus tersebut. Sebab itu saudara harus dengar-dengaran. Saudara sering bertanya kepada Roh Kudus. Waktu saudara bertanya, saya percaya Roh Kudus pasti memberikan jawaban, Pak Bu. Waktu saudara membeli rumah, saudara harus bertanya kepada Roh Kudus. Waktu saudara membuka usaha yang baru, saudara harus bertanya kepada Roh Kudus. Kapanpun, ya, dimanapun saudara bertanya, pasti diberikan jawaban. Karena dia berdiam diri dalam hidup Anda dan saya. Katakan amin. Iya. Bertanya Pak, bertanya Bu, anak-anak muda juga. Kalau engkau mencari jodoh, pasangan yang seiman, bertanya. Anak-anak muda kalau engkau kuliah, bertanya apakah benar kuliah ini, studi yang saya ambil ini benar-benar berasal daripada Tuhan. Jangan menurut keinginan daging kita saja. Tanya Roh Kudus. Roh Kudus pasti memberikan jawaban dalam kehidupan kita, Pak. Amin. Iya. Luar biasa sekali Roh Kudus ini. Saya punya kesaksian Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau Roh Kudus berdiam diri dalam hidup kita, kita diberi kuasa. Bilang sama saya, katakan kuasa. Amin. Iya, saudara kalau dipenuhi Roh Kudus pasti saudara diberikan kuasa. Saya punya cerita. Berapa bulan yang lalu saya bersama dengan tim ya mengurapi satu usaha furniture, saudara. Ya, dia buat bangku, buat meja gitu. Nah, singkat cerita, jadi usaha ini memang ya tempat usahanya banyak setannya, saudara. Saudara pernah lihat setan? Belum pernah? Coba lihat kanan kirinya. Bercanda, saudara, bercanda. Jangan terlalu tegang. Saudara pernah lihat setan? Belum pernah? Yang pernah lihat setan coba angkat tangannya. Wah, belum pernah lihat setan kan? Nah, itu saya beritahu saudara. Ya, kalau saudara pernah lihat setan, wah, itu karunia itu. Ya, saudara yang sering lihat apa? Malaikat kan? Nah, sekali-sekali lihat setan lah. Nah, pada bulan yang lalu saya mengurapi satu usaha furniture, saudara. Nah, apa yang terjadi? Saya bawa beberapa tim saya. Jadi tempat usahanya itu, Bapak Ibu, tempat usahanya ya dia sewa. Tapi yang punya itu, saudaraku, orang-orang ya bisa dikatakan orang-orang yang pernah pegang ya pegang itulah, punya pernah dukun-dukun gitu. Jadi orang ini minta saya untuk mendoakan karena dia sewa. Nah, begitu saya sampai bersama dengan tim, saya bawa lagi istri saya bawa juga waktu itu. Begitu nyampe itu terasa sekali, atmosfernya terasa. Saudaraku, kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia peka gitu. Ya, tempat itu ada hadirat Tuhan apa enggak gitu. Itu atmosfernya bukan atmosfer surgawi, bukan. Ya. Itu atmosfernya atmosfer orang-orang jahat gitu. Ya kayak ya namanya itu pernah tanah dipersembahkan gitu. Bahkan yang punya orang seberang gitu. Lalu kami pujian penyembahan, saudara.
Setelah pujian penyembahan, saya sampaikan firman sedikit. Lalu kami perjamuan kudus. Lalu di satu tanah itu ada semacam rumah panggung, saudara. Tempat usaha itu ada rumah panggung. Nah, rumah panggung ini, saudaraku, memang yang punya tanah itu memang sengaja gak dibuka sama dia. Nah, kami mengurapi, terus saya lihat dari jendela ini apa tempatnya. Itu rumah panggung, saudara. Ah, benar, di situ semua ada guci-guci, barang-barangnya zaman-zaman dulu. Gitu. Lalu saya urapi pakai minyak urapan. Terus saya bilang sama istri saya, mau lihat setan nggak? Wah, enggak. Bilang, sini banyak setannya. Mau lihat setan nggak? Enggak, papi, kata dia. Kata saya, enggak. Tapi memang dia bilang, saya merasakan ada kuasa gelap di tempat ini. Tak urapi. Nah, lalu kami pergi ke rumahnya, Bapak Ibu. Ke rumahnya, memang ya itulah kadang-kala ya, jemaat harus diberitahu. Banyak jemaat Tiberias belum tahu dan mengerti fungsi perjamuan kudus itu. Pak, Bu, perjamuan kudus itu diminum, bukan untuk dipajangi. Minyak urapan itu diurapi, bukan untuk dipajangi. Makanya jemaat itu, saudaraku, harus dikasih tahu, diberitahu. Perjamuan kudus, ya itu harus diminum, diminum ya. Minyak urapan diurapi. Nah, itu waktu saya ngurapi rumahnya, di pintu rumahnya, ya itu ditaruh satu pot perjamuan sama dengan satu botol minyak urapan. Saya bilang sama yang punya rumah, saya bilang, apa ini Pak? Saya bilang. Dia bilang, sebagai penangkal setan Pak Pendeta. Wih, saya bilang setan mah nggak takut ya begini-begini untuk dipajang-pajang, nggak takut ya. Ya kan? Apalagi lihat Bapak, saya bilang, ketawa dia, oh, gitu. Nggak takut, setan mah nggak takut, cuma lihat gitu doang. Nah, sebab itu saya bilang, ambil Pak. Saya bilang. Jadi mulai dari pintu depan masuk sampai pintu tengah sampai pintu belakang itu ada perjamuan kudus sama satu pot minyak urapan. Saya bilang, ambil Pak. Saya bilang. Itu diambil sama orang. Lalu ada satu kamar. Itu satu kamar itu, Bapak Ibu, itu seperti ada banyak guci-guci itu. Ternyata selidik demi selidik, istrinya belum bertobat. Cuman suaminya baru bertobat. Jemaat Tiberias. Lalu kami pulang. Setelah kami pulang, minggu lalu dia undang saya lagi. Dia telepon saya, Pak Pendeta, kata dia. Ya, siap, puji Tuhan. Bapak bisa datang lagi nggak untuk mengurapi tempat usaha saya? Oh, saya bilang, siap, saya bilang. Saya bilang, nggak ngusir setan kan? Saya bilang, enggak Pak, setan udah pergi, udah nggak ada setannya. Saya bilang, puji Tuhan Pak, setan udah kabur, kata dia gitu. Ya udah, saya datang. Saya datang sama istri, berdua sama istri. Saya bilang sama istri, kita pergi lagi yuk, saudara. Kemana? Tempat yang ngusir